Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW yang ada di Arab Saudi. Ini tuh kisah nyata ya teman-teman. Dia itu dipulangkan sama majikannya karena melayani anak majikannya sampai dia mengandung ya. Oke, jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Nah, kisah ini diceritakan sama yang namanya Teh Aisyah, atau dia disamarkan namanya dengan nama Teh Yani ya teman-teman. Dia berasal kalau nggak salah dari NTB atau gimana ya, dia juga tidak menceritakan. Cuma dia punya suami dari Bali dia, tapi dia sama-sama orang muslim ya teman-teman, dari Balinya juga. Nah, kemudian teman kita itu ya karena faktor ekonomi ya di kampungnya itu, jadi dia berangkat kerja ke Arab Saudi ya. Selama bekerja ke Arab Saudi, tapi dia itu punya suami dan juga punya anak ya teman-teman. Lalu setelah bekerja di Arab Saudi, dia tuh tergoda sama anak majikannya yang bujang itu. Bukan sama majikannya ya teman-teman, sama anak bujangnya. Kemudian si anak bujangnya itu sering mengganggu yang namanya si Aisyah ini ya. Nah, lalu si Aisyah ini tuh tergoda juga karena dia juga ada hasrat ya, karena dia udah lama tidak merasakan sesuatu sentuhan dari seorang laki-laki. Kemudian si wanita ini juga menggoda lagi ke si laki-lakinya ya teman-teman. Kemudian si wanitanya ini tuh lagi di suatu hari si teman kita itu lagi mencuci piring atau lagi bersih-bersih di dapur ya. Kemudian si anak majikannya itu masuk ke dapur dan langsung memeluknya dari belakang. Kemudian menciumi dan tek-tek bengek, kalian sudah tahu ya. Dikarenakan saya tuh tidak mau menyimpan video ataupun suara dan kata-kata lainnya ya, karena itu bisa menyebabkan dolar kuning dan juga pelanggaran ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, maaf banget kalau saya tidak akan menyimpan videonya ya atau suaranya ya, karena itu ada pelanggaran, nggak boleh. Kemudian si teman kita itu sering diganggu sama anak majikannya, tapi dia juga suka ya. Nah, kemudian di suatu hari di pagi hari dia itu lagi bersih-bersih dan anak majikannya itu bangun, kemudian mengajak untuk ehem-ehem ya. Nah, untuk mengajak ehem-ehem di bawah tangga teman-teman, sampai terjadi 3 kali melakukan ahem-ahem ya di bawah tangga. Tapi di bawah tangga itu, jadi si tangga itu kalau di Saudi makan kalian pada tahu ya, ada gudang gitu buat selimut, buat kasur begitu ya. Nah, dia itu di gudang tempat kasur itu sampai 3 kali ya, karena kalau pagi-pagi itu majikan perempuan tidur ya, tidak bangun duhur itu. Bangunnya itu jam 12 atau jam 1 siang. Nah, kemudian dia itu melakukan seperti itu sampai 3 kali di hari pertama itu ya teman-teman. Setelah itu untuk hari pertama, karena udah diladenin ya, si anak majikannya itu ketagihan teman-teman sama si Aisyah ini atau si Yani itu tuh, karena dia udah ada, jadi udah diladenin gitu ya. Jadi dia itu udah ada kemauan si pembantu ini tuh. Nah, kemudian untuk kedua kalinya dia itu melakukannya di dapur. Tapi setelah di dapur ya digeret lah, cium atau diciumin atau di apa-apain. Nah, di dapur dipeluk, dipegang ini, pegang. Udah nafsu baru dia pergi ke kamar dan melakukan itu lagi ya. Setelah melakukan itu lagi, jadi si laki-laki ini tuh, si anak majikannya itu, karena sudah ketagihan ahem-ahem itu enak gitu ya, dia itu sering masuk ke kamar pembantunya kalau pembantunya lagi tidur, dan dibukain sama pembantunya juga ya, karena si wanita ini juga untuk ahem-ahemnya itu tinggi banget, dan dia juga lapar kali ya, karena kata dia itu sangat hyper ya, sangat tinggi untuk melakukan itu ya. Nah, terus si wanita ini tuh ketagihan juga katanya, karena kalau orang Indo katanya ya, si pisangnya itu
kecil, katanya tidak bisa memuaskan atau bagaimana ya, tidak puas pokoknya. Nah pas ngelihat orang Arab ini, dia bilang pisangnya itu sebesar tangannya dia, seperti ini ya katanya, besar. Kalau terong itu katanya, terong yang warna ungu itu yang ada di Indonesia itu masih kecil katanya ya. Punyanya si anak majikan itu katanya ya, pisangnya itu besar dan keras, besar, keras dan panjang pokoknya katanya. Kalau dimasukkan itu serasa enak banget pokoknya, sampai masuk ke ulu hati atau gimana pokoknya ya. Nah sampai seperti itu, dia itu ketagihan sama anunya si laki-laki itu, sampai melakukannya itu setiap hari berkali-kali, sampai di kemudian hari dia itu perutnya itu mengandung ya. Nah sampai udah mengandung, dia minta tanggung jawab sama si anaknya ini. Kemudian si anak ini tuh nggak bisa. Nah lalu dia itu bilang ke orang tuanya ya. Lalu setelah dibilang ke orang tuanya si laki-laki itu sama majikannya, dia itu bilang, majikan laki-laki sama majikan perempuan, kenapa kamu berani melakukan itu, dan tek-tek bengek ya. Dan laki-lakinya juga, yaitu anaknya, mengakuinya kalau dia itu melakukannya sama pembantunya ini berkali-kali sampai dia mengandung. Dan setelah itu disuruh sama majikannya untuk dikeluarkan aja itu sih yang ada di isi perutnya dia. Tapi dia itu tidak mau, karena dia bilang di dalam hatinya si wanita itu, saya ingin memperbaiki keturunan, jadi pengen punya anaknya cantik atau ganteng, hidung mancung, pokoknya cakep ya intinya dia itu. Makanya dia tidak mau mengeluarkan anak. Majikannya itu bilang, ya udah kamu, katanya, saya tunggu sampai anak kamu keluar, terus nanti saya kasih biaya untuk kamu dan anak kamunya lah, pokoknya kayak gitulah. Sampai dia itu kan pengen dinikahin, karena tapi majikannya itu nggak mau gitu ya, sampai dia itu sama anaknya itu sama majikan dipukulin, ditampar, dipukulin, karena kamu kenapa melakukan seperti itu ya teman-teman. Nah setelah melakukan seperti itu dan dia dipukulin, diapain, sampai dia mengandung besar dan keluar bayinya, lalu dia pulang ke Indonesia. Setelah pulang di Indonesia, dia pulang, kemudian ketemu sama suaminya, dan suaminya juga di Indonesianya selingkuh teman-teman ya. Setelah selingkuh sama wanita lain, kemudian dia juga berangkat ya ke rumah suaminya, dan kata orang tuanya si perempuan itu, suami kamu katanya selingkuh ya, pokoknya kesana kemari lah biasa gitu ya. Nah si perempuan itu di dalam hatinya dia juga punya dosa, karena dia juga tidak suci ya, karena dia juga melakukan yang tidak baik di luar negeri ya, barangkali hukum karma ya, suaminya di sini selingkuh karena istrinya juga selingkuh ya di negeri orang. Nah kemudian di suatu hari dia itu nangis-nangisan, peluk-pelukan, minta maaf gitu, karena saya begini begitu, tapi itu sebelum cerai ya teman-teman. Nah sampai di suatu malam itu dia pelukan dan melakukan ehem-ehem selama, kata dia itu ya, kata si perempuannya itu, sampai 10 ronde ya. Nah setelah melakukan itu, dia pulang ke rumahnya besoknya. Setelah pulang ke rumahnya, dia melayangkan gugatan cerai kepada suaminya, dan suaminya kaget, dikirain dia tidak bakalan menceraikan. Nah setelah itu dia bercerai sama suaminya ya teman-teman. Setelah cerai sama suaminya, kemudian dia janda 2 bulan ya, dia itu kan masih haus gitu ya, pengen tinggi gitu, pengen ahem-ahemnya di Indonesia, nggak kuat gitu, nyari orang Indonesia katanya lemah-lemah sama kecil-kecil, pokoknya saya nggak puas, katanya lebih puas sama orang luar, karena orang luar itu panjang, besar, dan memuaskan, pokoknya seperti itu ya. Nah setelah itu dia pergi lagi ke PT, karena dia niatnya sudah buruk, dia pengen pergi lagi ke Arab, bukan untuk mencari uang, untuk mencari kepuasan dia, yang ingin mencari barang yang besar dan memuaskan dia. Nah setelah itu Allah kabul, dia berangkat lagi ke Arab Saudi. Nah setelah berangkat lagi ke Arab Saudi, dia juga melayani majikannya. Ini bukan melayani melayani anak majikan, bukan ya, dia melayani majikannya. Nah seperti itu, majikannya setiap hari ya. Tapi kata beliau itu ya,
dia sering melakukannya sama majikannya itu, tapi majikannya itu, si burungnya itu tidak bangun. Ya teman-teman, tidak bangun, jadi dia harus bekerja keras untuk menghidupkan burungnya itu.